Itu saja. Semoga kita tetap semangat di dalam menyampaikan kalimat La ilaha illallah. Nah, kita dipandang oleh Allah SWT karena pada diri kita ada kalimat La ilaha illallah. Tanpa ada kalimat La ilaha illallah pada diri kita, kita nggak ada apa-apanya di hadapan Allah. Tidak dipandang oleh Allah. Bahkan dikatakan sarul bariyah, seburuk-buruk makhluk. Kalau di dalam diri kita tidak ada kalimat La ilaha illallah, Anda seburuk-buruk makhluk. Orang-orang kafir, orang munafik, itulah yang disebut seburuk-buruk makhluk. Cukup, sekian, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum Gurunda Zuma. Gurunda monitor. Assalamualaikum Gurunda Zuma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya kedengaran nggak ini ya? Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Gurunda. Nggak noise. Bagus Gurunda. Mantap, mantap, Mantap. Ya, Masya Allah. Pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih sudah diundang di kegiatan awal dari teman-teman yang berasal dari Jawa Timur ya, Indonesia cabang Jawa Timur. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Masya Allah. Baik sahabat-sahabat sekalian, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam hari ini kita kembali berjumpa ya di sesi sharing ya terkait dengan pembukaan atau resminya daripada cabang apologet Islam Indonesia yang ada di Jawa Timur. Salawat serta taslim kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengadah kemudian bisa menapaki hidup ini dengan mengetahui mana yang diperintah dari pencipta langit dan bumi, pencipta kita, dan mana yang dilarang. Mengawali mungkin ya dari saya, pertama saya minta maaf karena mungkin telat kepada seluruh sahabat yang menjadi pengurus daripada cabang API ini yang ada di Jawa Timur, dan juga berterima kasih banyak atas terselenggaranya kegiatan ini ya. Bukti bahwa kita cinta kemudian terhadap yayasan atau kumpulan atau wadah atau organisasi yang kita bentuk ini untuk menjadi satu wadah kepada kita untuk merapikan barisan di dalam menjaga kerukunan yang terjadi di negara yang kita cintai ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha yuhibbul ladina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanum marsus. Jadi Allah yang kita sembah, pencipta langit dan bumi, itu memberikan sebuah kaidah juang. Innallaha, sesungguhnya Allah, yuhibbu, mencintai, alladzina, orang-orang, yuqatiluna fi sabilihi, yang berperang, yang berjuang di jalannya, saffan ka'annahum bunyanum marsus, dalam barisan yang teratur. Mereka, kata Allah, orang-orang yang mencintai Allah dan kemudian yang berperang di jalan Allah, kata Allah,
seakan-akan seperti satu bangunan yang tersusun kokoh. Jadi sebagai seorang pejuang di dunia debat lintas agama, sejatinya kita itu mencerminkan apa yang Allah terangkan di dalam ayat ini. Innallaha yuhibbul ladina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalannya dalam barisan yang teratur. Mereka seakan-akan seperti satu bangunan yang tersusun kokoh. Bagaimana barisan teratur itu? Dan bagaimana berjuang atau berperang di jalan Allah itu? Dan seperti apa bangunan kokoh ini? Yang pertama, para sahabat, ketika kita berbicara mengenai Allah, yang hanya sekedar penyimak atau sekedar typing saja, mereka semua adalah bagian dari pasukan yang sedang berperang di jalan Allah. Oleh karena itu kemudian ketika Allah memberikan sinyal yang kuat kepada kita bahwa ini adalah perang, ini adalah pertempuran, maka perang dan pertempuran ini harus kita maknai dengan skala prioritas kepada hal yang positif, bukan hal negatif. Kenapa demikian? Karena kita sudah mengetahui corak, kita sudah mengetahui warna, kita sudah mengetahui karakter, bahkan kita sudah mengetahui golongan yang menjadi lawan kita di dalam berperang. Apa kata Allah? Inna syaitan, sungguh, jadi tidak dikatakan lagi sepele oleh Allah, tapi itu penekanannya sangat luar biasa. Inna syaitan, sungguh setan itu lakum, bagi kalian, adu, musuh. Jadi ketika kemudian Allah mengatakan inna syaitan lakum adu, itu berarti kita sudah tahu bahwa kita di medan perang, kita kemudian lagi memberikan satu kondisi bahwa kita tendah. Saya kira ini masih bisa kemudian kita bisa santai atau rileks menganggapnya sesuatu yang biasa, dan risiko yang ditanggung pun pasti risikonya kecil. Tapi ini musuhnya setan, musuh kita itu setan. Maka perintah Allah, fattakhizuhu aduwa, perlakukan musuhmu itu sebagai musuh. Perlakukan musuh ini sebagai musuh. Jangan kemudian kita perlakukan musuh ini sebagai sahabat. Jangan tapi jadikan mereka sebagaimana yang seharusnya. Mereka adalah syaitan dan mereka adalah musuh yang nyata. Maka kepada mereka aduan, perlakukan, buat tindakan terhadap mereka itu sebagai musuh. Kata Allah, innama yad'u hisbah liyakunu min ashabis sa'ir. Karena sesungguhnya setan itu hanya mengajak golongannya agar mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Jadi kalau ada misalnya orang yang mengaku muslim, orang yang mengaku menyembah kepada Allah, orang yang mengaku kemudian beriman kepada Al-Quran, menjadi umat Rasulullah, kemudian satu komal dengan musuh, berarti mereka masuk dalam golongan yang diajak kemudian untuk menjadi penghuni neraka. Jadi saban hari kita melihat dari Sabang sampai Merauke, Sabang sampai Merauke, bahkan dunia menatapnya. Ada orang yang kemudian punya terindikasi Muslim, terindikasi Islam, terindikasi mereka itu adalah umat Rasulullah, tapi berkongko dengan musuh, berkongko dengan orang yang benci kepada para pejuang, maka mereka adalah bagian yang sedang
diajak oleh golongan mereka sendiri. Jatuhnya ke poin munafik. Sekali lagi saya katakan pada para sahabat, inna syaitan, sungguh setan itu musuh bagimu, aduhu aduwa, maka perlakukan ia sebagai musuh. Ini penting untuk kita ketahui. Kenapa? Karena musuh ini licik, musuh ini cerdik, mereka jinak, mereka cerdik, mereka dekat dengan kita, tetapi mereka mencari waktu, mencari kesempatan, mencari keadaan di mana mereka akan dengan leluasa mematok dan memakan kita, mengajak kita kemudian ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Wa kanal kafiru ala rabbih zahira, sehingga kita bisa, kalau terpengaruh dan terpedaya, kita bisa kemudian masuk dalam golongan itu, yaitu menjadi saudara-saudara di dalam mendurhakai Tuhan pencipta langit dan bumi. Tentu ini kita inginkan. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Dari tadi kita berbicara mengenai musuh. Musuh yang mana maksudnya? Kok dari tadi musuh-musuh aja terus Bang Zuma ini? Ya, salah satu musuh kita itu adalah yang menebarkan fitnah, yang menginjak kitab suci Al-Quranul Karim. Itu musuh nyata itu. Itu musuh nyata. Yang mengajak kemudian manusia menyembah kepada sesamanya manusia. Itu musuh nyata. Karena tidaklah mungkin kemudian setan mewujud menjadi makhluk daging lalu kemudian mengajak sama kita makhluk. Tetapi iblis ini menggunakan metode sehingga Al-Quran mengatakan minal jinnati wan nas. Jadi golongan setan itu dari dua golongan, dari golongan jin dan golongan manusia. Nah sekarang, maukah kita yang sedang berbaris ini dengan teratur kemudian memberikan cerah kepada mereka untuk menyesatkan anak generasi kita? Tentu kita nggak mau. Mau ndak kita kemudian anak generasi Islam ini terperdaya dengan nikmatnya kehidupan yang mereka janjikan, terpedaya dengan kenikmatan yang mereka impi-impikan kemudian? Tentu kita tidak ingin. Oleh karena itulah api ini kita bentuk. Apologet Islam Indonesia, maknanya pembela iman Islam Indonesia. Jadi keberadaan api, sahabat-sahabat sekalian, adalah wujud nyata pembelaan kita terhadap agama kita. Terbentuknya api adalah wujud bahwa kita Islam hadir kemudian di hadapan manusia, disaksikan oleh Allah sebagai orang-orang yang kemudian berani pasang badan. Kami bentuk yayasan ini untuk menjaga akidah umat Islam dari serangan-serangan pemurtadan, ya, pengaburan akidah dan gerakan-gerakan menjauhkan umat Islam, khususnya generasi Islam dari Al-Quranul Karim. Jadi jangan malu mengatakan saya api, jangan malu, jangan sungkan mengatakan saya adalah api, saya adalah pembela iman Islam. Kenapa harus malu? Pakai logo, daftar, ngapain coba malu-malu? Jangan cuma terlena dengan dunia. Kita harus memperhatikan akhirat kita juga. Bagaimana cara memperhatikan akhirat itu? Memerasi kita, memperhatikan kanan kiri, muka belakang kita, apakah mereka kemudian akidahnya tidak terganggu. Kenapa? Islam itu adalah jalan keselamatan. Dengan orang berbondong-bondong masuk Islam, maka orang berbondong-bondong menuju kepada damai sejahtera. Dengan orang berbondong-bondong kepada damai di negara yang kita cintai, damai sejahtera. Kenapa harus takut? Gaungkan api di mana-mana. Apologet Islam Indonesia Jawa Timur akan mengguncang Jawa Timur bahwa kami hadir, Islam hadir kemudian untuk membentengi akidah umat Islam yang ada di Jawa Timur. Selesai. Karena serangan yang mereka lakukan itu ya serangan yang sangat luar biasa, Bung. Mereka itu tidak main, mereka terlalu berani, dan memang namanya
golongan daripada yang saya katakan tadi, ya pasti mereka berani. Bayangkan aja, dia gaungkan kemudian, udah nyata-nyata baru-baru ini saudara-saudara, baru-baru ini ada gerakan rasis yang mengatasnamakan diri mereka itu adalah penganut ajaran kasih, bahkan mengaku dengan beraninya sebagai anak Tuhan. Ketika kemudian sekelompok umat Islam menggaungkan bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan dengan mendukung kemudian perjuangan para pejuang untuk membasmi segala bentuk penjajahan di atas muka bumi, malah dikecam, bukan hanya dikecam seperti kecaman perkataan, tapi mereka membuat tindakan anarkis. Mereka melakukan pembakaran bendera tauhid, mereka melakukan boikot di jalan, mereka mengejar dengan senjata tajam, bahkan mereka tidak kemudian jarang melakukan penganiayaan terhadap orang yang menyerukan pembebasan penjajahan di atas dunia. Ini yang mau dibiarkan. Umat Islam mau diam aja gitu? Sudah keadaannya sudah semakin ranjum kayak begitu, muncul si tai lalat memproklamirkan kemudian jangan pernah ada, jangan pernah ada dukungan kepada negara yang terjajah. Kalau ada, usir dari tanah air ini. Wah, ini apa namanya nih? Ini mau dibiarkan kayak gitu? Sudah gitu dia sebutlah organisasi yang di sini ada pimpinan Manguni, tai lalat. Ya, ini yang saudara-saudara kita harus pahami. Jangan cuma bisa di mulut berkata, aku terluka, aku tersakiti, aku dihujat. Lalu apa yang Anda jadikan sebagai tindakan awal? Tindakan awal kita satu dalam apologet Islam Indonesia, satu komando kita. Ya, itu sudah ajakan itu. Tidak boleh kemudian ada pengibaran bendera ini, bendera itu pada saat bulan suci umat. Tak boleh katanya. Di sini adalah tanah Kristen, ini tanah Kristen. Wahai Kapolres, wahai Kapolda, wahai Kapolek, kamu macam nenek kau aja yang berjuang mengusir penjajah. Coba selidiki dulu itu kakek neneknya itu dulu apa kerjanya pada saat zaman penjajahan tuh, si tai lalat itu. Ya, jadi sahabat-sahabat sekalian, saya mengajak kepada kita semua, mari yuk satukan tekad kita kemudian untuk memperjuangkan Islam ini dikala Islam sedang dirundung. Saudara-saudaranya kemudian sementara melakukan perjuangan yang tak henti-hentinya. Di saat kemudian KPL yang menjadi tonggak sejarah, menjadi tanah yang sedang diguncang oleh penjajahan, penindasan, pembunuhan, perampasan, di kelompok kita kemudian ada golongan yang dikatakan di dalam Al-Quran sebagai musuh yang nyata, justru memberikan kemudian dukungan penuh tanpa sembunyi-sembunyi. Mereka sama halnya menyuarakan perang terhadap kita. Tidak boleh ada tindakan, tidak boleh ada gerakan-gerakan di bulan suci ini, Desember ini, bulan yang suci. Apaan? Seakan-akan dia yang berjuang. Untuk itulah para sahabat-sahabat sekalian, API ini berdiri supaya mereka melihat bahwasanya umat Islam itu tidak bisa diremehkan. Umat Islam itu harus punya wajah yang jelas. Dalam arti kata, aspek debat lintas agama ini menjadi salah satu tonggak untuk kemudian pesimis, merasa minder, merasa tidak cocok, merasa aduh apa sih ini. Jangan. Karena kenapa? Kami hanyalah sebagai tonggak awal. Akan diteruskan oleh pembesar-pembesar, para ulama, para habaib, para pejuang, anak-anak santri yang kelak akan menjadi tokoh. Mereka lah yang akan melanjutkan. Kami hanya merintis saja. Besok hari kami sudah nggak ada,
generasi kita yang melanjutkan perjuangan ini. Jadi jangan kita melihat, oh ini yang ada kan cuma Bang Zuma, orang yang senantiasa difitnah siang dan malam, difitnah, mensyahadatkan orang, habis itu minta duit dan seterusnya. Jangan, cuma yang kita butuhkan adalah wadah. Wadah apa? Wadah mempersatukan perjuangan. Bagaimana menegakkan kalimat la ilaha illallah. Bukan Bang Soma yang antum semua butuhkan, bukan Akhi Sugi yang antum butuhkan. Yang kita butuhkan adalah wadah untuk mempersatukan umat. Dan inilah saatnya kita bersatu. Inilah saatnya kita bersatu. Kapan lagi? Kapan lagi? Mau dia apapun golongannya, mau dia dari mazhab apapun dia, mau dari partai apapun dia, mau di kampung manapun dia berada, tapi menjadi rumah bagi umat Islam sedunia untuk menegakkan kemudian bahwa di depan kita itu ada musuh. Inna syaitana lakum adu fattakhizuhu aduwa. Melalui api kita memperlakukan musuh itu sebagai musuh. Meskipun kaidah di dalam Islam kita tidak boleh melakukan satu tindakan yang dilarang oleh Allah, tapi bersatu umat Islam bersatu, bahkan Allah menggambar kesan satu tubuh, itulah yang akan dibawa oleh api ini. Ketika ada yang sakit, maka seluruh umat Islam harus merasakan sakit. Ketika ada yang demam, maka seluruh umat Islam harus demam. Ketika ada yang senang, maka seluruh umat Islam harus senang. Ini kita awali dengan berdirinya api apologet Islam Indonesia sebagai wadah kemudian untuk mempersatukan umat. Dan semoga api cabang Jawa Timur bisa menjadi contoh bagi provinsi-provinsi lain untuk mensegerakan membuat cabang yang ada di provinsi masing-masing. Apa tujuannya? Untuk mempersatukan umat Islam seluruh Indonesia pada khususnya dan seluruh umat Islam sedunia pada umumnya. Saya sedikit membacakan para sahabat visi dan misi daripada Apologet Islam Indonesia yang baru saja menyimak kegiatan kita ini. Visi daripada Apologet Islam Indonesia, para pejuang pembela iman Islam Indonesia, visinya adalah mengimplementasikan Islam sebagai agama rahmatan lil alamin. Ini kita tidak bisa kemudian hanya menyampaikan, tapi kita harus mengimplementasikan, mendedikasikan diri kita untuk merealisasikan ini bisa tercipta, bahwa Indonesia yang harus kemudian menjadi negara yang rahmatan lil alamin melalui masyarakat yang islami. Kemudian misi adalah transfer ilmu pengetahuan kepada sesama umat. Kedua, mengoptimalkan digital dan internet sebagai sarana dakwah. Lalu kemudian melakukan dialog perbandingan secara online maupun offline. Dan yang keempat, bersinergi dengan individu, organisasi Islam dan instansi pemerintah ataupun swasta, mengukuhkan ukhuwah Islamiyah demi terciptanya Indonesia damai sejahtera. Saya kira seperti itu para sahabat-sahabat sekalian. Mohon maaf sekali lagi ketika ada kata-kata yang kurang berkenan, yang pada intinya kemudian kami dari pengurus pusat Apologet Islam Indonesia mengucapkan banyak terima kasih kepada kita semua, khususnya kepada manajemen, para pengurus Apologet Islam Indonesia cabang Jawa Timur, kepada ketua, wakil, sekretaris, bendahara, dan pengurus-pengurus divisi lainnya. Saya mewakili pengurus inti, pengurus pusat mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf yang sedalam-dalamnya jika ada kesalahan baik secara individu maupun secara kelompok dari API itu sendiri. Yang pada intinya kemudian sasaran kita adalah menyadarkan generasi Islam ini untuk penting menyikapi adanya rasa cinta terhadap Islam, rasa cinta terhadap Indonesia, sehingga mengukuhkan suatu keadaan di mana Indonesia rahmatan lil alamin. Lalu kemudian kepada sahabat-sahabat API, silakan kemudian dukung terus acara kita.
baik itu yang ada di sosmed maupun yang ada yang kita lakukan secara offline. Insya Allah dalam waktu dekat di Jakarta akan ada kegiatan akbar di mana ada ustadz kita dari API yang akan menyelenggarakan suatu kegiatan yang insya Allah ini tujuannya memang untuk mencerdaskan anak bangsa dan ikut kemudian menyatakan kemerdekaan terhadap negara-negara yang dijajah, terlepas dia agamanya Islam, terlepas dia non-Islam, yang jelas penjajahan harus dihapuskan di atas muka bumi. Oke, saya kira begitu, sahabat-sahabat sekalian. Saya mungkin tidak bisa menemani lama di sini karena masih ada kegiatan-kegiatan yang lain. Semoga apa yang kita lakukan pada malam hari ini menjadi cerminan dan menjadi contoh bagi provinsi lain untuk mensegerakan, dan semoga apa yang kita lakukan ini diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mendoakan kiranya Allah melimpahkan rahmat dan hidayah kepada kita semua, baik urusan kita di dunia, urusan duniawi kita dan urusan akhirat kita dimudahkan oleh Allah. Dan doa-doa kita itu diijabah oleh Allah. Dan generasi kita berikutnya, para sahabat, para manajemen, para API, generasinya, anak-anaknya menjadi tokoh-tokoh baik bagi agama maupun negara kita yang kita cintai. Demikian para sahabat, saya tutup. Subhanakallahumma wa bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Salam tauhid, salam satu Tuhan, jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa paparan dari gurunda kita, Gurunda Zuma, terkait tentang api dan bagaimana. Ini Rifa nih. Jauh dari apa mungkin? Ya, mungkin di Uniriva lagi jauh dari perangkat. Umi Dini. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja kalau begitu masuk ke sesi kedua, yaitu tentang membedah asal-usul tanah PL dengan narasumber, yaitu ada Umi Dini, Umi Mican, dan juga ada Uni Rifa, dan ada Ustadz Wafid, tapi sepertinya beliau masih belum hadir. Jadi untuk kesempatan pertama saya berikan ke Umi Dini dulu, Umi Mican. Tafadhol. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini tadi tiba-tiba saja ditodong ya, Mi katanya nanti malam narasumber untuk mengupas mengenai sejarah tentang Palestina. Jadi ini ada beberapa poin mungkin. Poin yang pertama nanti Umi akan sedikit menjabarkan bagaimana Palestina yang berbicara sebelum Masehi saja dulu. Nanti mungkin setelah Masehi bisa ditambahkan Uni Rifa. Kemudian juga sebetulnya ada rahasia ini tentang Palestina yang tercantum di dalam Al-Quran. Dan nanti Umi akan memberikan juga penjelasan mengapa umat Islam wajib membela Palestina seperti itu. Jadi pertama yang ingin Umi sampaikan tentang sejarah Palestina sebelum Masehi ini, jadi negara Palestina ini merupakan negeri yang sangat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Sejumlah nabi dan rasul diketahui pernah mengunjungi atau bahkan pernah menetap di sana. Sebut saja umpamanya misalkan ada Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian kedua putranya Nabi Ishak dan Nabi Ismail alaihissalam, bahkan Nabi Isa alaihissalam. Mereka juga pernah tinggal di sana. Bahkan Rasulullah SAW sendiri pernah singgah ya terlebih dahulu di Masjid Al-Aqsa saat melaksanakan perjalanan panjang menuju langit yang tertinggi pada peristiwa Isra Mi'raj seperti itu. Jadi bila dilihat dari perspektif sejarah, ada begitu banyak peristiwa yang penting yang pernah terjadi di bumi Al-Aqsa ini. Umi akan ambil sejarah dari sebelum Masehi, 3000 tahun sebelum Masehi. Ini setelah banjir besar yang menimpa kaum Nabi Nuh alaihissalam pada saat itu,
Nah ini umatnya ini menyebar ke berbagai wilayah. Kemudian bangsa Kanaan pertama kalinya mendiami bumi Palestina. Nah bangsa Kanaan ini yang kelak dijadikan tanah perjanjian yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, ayah daripada kedua nabi besar kita, yaitu Nabi Ismail alaihissalam dan Nabi Ishak alaihissalam. Kemudian tahun 2000 sampai dengan tahun 1500 sebelum Masehi. Ini istri daripada Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu Siti Hajar, melahirkan nabi besar kita, melahirkan nenek moyang daripada nabi kita, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Dan istrinya yang kedua, istrinya yang satu lagi yaitu Siti Sarah juga melahirkan anaknya, ya ini putranya yang dilahirkan dari Siti Sarah ini adalah Nabi Ishak. Nah, putra pertama daripada Nabi Ibrahim atau Nabi Ismail ini menurunkan kemudian bangsa Arab. Sedangkan dari putra yang kedua dari Nabi Ishak ini menurunkan Nabi Yakub alaihissalam, yang kemudian sosok beliau ini digelari dengan Israel, yang kemudian menjadi Bani Israel ini. Jadi Nabi Yakub ini mempunyai 12 orang anak, setelah salah satunya ialah Nabi Yusuf alaihissalam, yang kemudian menjadi pada saat itu di abad 2000 sampai 1500 tahun sebelum Masehi ini menjadi bendaharawan negara Mesir. Ya. Kemudian pada masa paceklik Nabi Yakub alaihissalam ini dan 11 putranya ini meninggalkan Palestina dan berimigrasi ke Mesir. Kemudian di tahun 1550 sampai dengan 1200 sebelum Masehi ini politik Mesir ini berubah. Bangsa Israel ini dianggap sebagai masalah bagi negara Mesir pada saat itu. Raja setempat yang bergelar pada saat itu Fir'aun ini menjadikan mereka sebagai budak. Kemudian di tahun 1200 sampai dengan 1100 tahun sebelum Masehi, Nabi Musa memimpin bangsa Israel atau Bani Israel ini untuk meninggalkan Mesir, menggembara ke Gunung Sinai menuju tanah yang dijanjikan, ya. Tanah yang dijanjikan itu tanah Kanaan. Jadi janji itu tunai asalkan mereka sendiri yang konsisten taat terhadap Allah. Jadi saat Bani Israel diperintah oleh Allah untuk memasuki tanah Filistin atau Palestina sekarang ini, mereka justru membangkang, teman-teman, ya. Jadi saat Bani Israel diperintah oleh Allah untuk memasuki tanah Filistin, mereka sekali lagi membangkang. Bahkan sampai hati mereka ini berkata, sebagaimana yang diabadikan di dalam Al-Quran. Hai Musa, kami sekali-kali tidak akan memasukinya atau memasuki tanah Palestina ini untuk selama-lamanya selagi ada orang-orang yang gagah perkasa di dalamnya. Karena itu pergilah kamu bersama Tuhanmu dan berperanglah kamu berdua, sesungguhnya kami hanya duduk menanti di sini. Itu ada di dalam Quran surat Al-Maidah ayat ke-24. Kemudian berikutnya di tahun 1000 sampai dengan 922 sebelum Masehi. Ini secara mengejutkan pada saat itu Bani Israel ini dapat mengalahkan Goliat atau Zalut, ya, dari Filistin atau dari Palestina kalau sekarang. Nah, tokoh mereka dalam hal ini ialah Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud lalu dijadikan raja pada saat itu, menjadi raja Israel. Nah, kemudian pada puncak kejayaannya, wilayah kerajaannya ini membentang dari mulai tepian sungai Nil hingga sungai Efrat di Irak. Nah, pada masa Nabi Daud inilah Al-Aqsa kemudian kembali dibangun. Kemudian dari tahun 922 sampai dengan 800 sebelum Masehi, Nabi Daud kemudian digantikan putranya, Nabi Sulaiman alaihissalam. Nah, sepeninggal Nabi Sulaiman ini, Israel ini dilanda peperangan saudara yang berlarut-larut. Akhirnya kerajaan itu terbelah menjadi dua, ya. Yakni bagian utara ini bernama Israel, beribu kota di Samaria. Kemudian di bagian selatan ini bernama Yehuda, beribu kota di Yerusalem. Kemudian dari tahun 1800 sampai dengan tahun 800 sampai dengan tahun 600 Masehi, Bani Israel ini melenceng daripada ajaran tauhid. Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab kepada mereka pada saat itu. Kerajaan Israel hancur setelah diserang kerajaan Assyria. Nah, peristiwa ini kan di dalam Al-Qur'an, di dalam Quran surat Al-Maidah. Juga di dalam Injil diabadikan di dalam kitab Raja-Raja yang pertama pasal ke-14 nomor ke-15, kemudian di dalam Raja-Raja 2 Raja-Raja